Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nuridayat. Di sini saya akan memaparkan hasil melacak berita tentang kasus korupsi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi subkontrak fiktif KPK periksa 3 pegawai PT Waskita Karya, Rabu 14 Oktober 2020. KPK atau yang sering disebut dengan Komisi Pemberantas Korupsi. Tersebar melalui suara.com. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 3 saksi dalam menyidikan kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya, Rabu 14 Oktober 2020. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Desi Aryani atau DSA, mantan Kepala Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya. Tiga orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DSA terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya. Kata PLT, juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta. Mereka yang dipanggil yakni 2 pegawai PT Waskita Karya, Faktur Rozak dan Hendra Herdiana, serta staf keuangan Divisi 2 PT Waskita Karya, Wakimin. Sebelumnya, saksi Wakimin telah diperiksa KPK pada hari Selasa, 13 Oktober. Penyidik saat itu mengonfirmasi aliran uang kasus tersebut. Si bersama 4 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya, Jarod Subhana, CS, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya, Pak Usman. Review.
Selanjutnya, kepada Divisi 2 PT Waskita Karya periode 2012-2013, Fatur Rahman, FR, dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi 2 PT Waskita Karya periode 2010-2014, Julia Rianti, Siregar. 5 tersangka itu diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor sebagai diduga fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya selama 2009 sampai dengan 2015. Selama 2009 sampai 2015, setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 perusahaan. Pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya. Perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtari Abadi, CVD Yasatri Mandiri, PT MER Engineering, dan PT Agriyana Sejahtera. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, total kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut sebesar 202 miliar. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Desi Aryani Desa, mantan Kepala Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya. Atas perbuatannya, 5 tersangka tersebut disangkakan pelanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 JO, pasal 65 ayat 1 KUHP. Komentar saya tentang latar belakang terjadinya kasus itu, yaitu 3 orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DSA terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta. Ide solusi yang saya dapat katakan untuk mengatasi tindak korupsi: fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita, memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksakan hawa nafsu.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.